Ya, selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi teknologi LAS untuk pertemuan ketujuh. Kita akan lakukan secara daring atau online karena himbauan dari Pak Presiden Joko Widodo untuk menghindari keramaian atau berkumpul, dan juga dari himbauan Pak Rektor kita untuk melakukan kegiatan kuliah online. Dan untuk mata kuliah teknologi LAS kali ini di pertemuan ketujuh akan diisi dengan materi gas tungsten arc welding atau di sini disebut tungsten inert gas. Jadi gas tungsten arc welding ini merupakan proses pengelasan yang dimana di sini menggunakan pengelasan magnesium yang sudah beredar sejak tahun 1930 dan juga awal dari tahun 1940, dan saat itu menggunakan gas yang dinamakan helium yang merupakan gas pelindung utama pada tahun 1930-1940. Kemudian juga di sini menggunakan arus direct current electrode positif atau DCP. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan, yaitu aplikasi di sini masih terbatas untuk gas tungsten arc welding. Kemudian dilakukanlah yang namanya improvement atau semacam peningkatan di sini dengan menggunakan gas komposisi, dan juga di sini bagaimana membuat suatu polaritas yang lebih baik, dan untuk prosesnya itu lebih efektif dan juga mengurangi biaya. Nah, sebelum adanya pengembangan GTAW, di sini pengelasan dilakukan dengan menyambungkan aluminium dan magnesium. Ini masih sangat susah. Kemudian di sini dikembangkanlah pengelasan yang dimana sebelum ada GTAW di sini timbul masalah poros dan juga di sini korosi. Sehingga pada tahun 1940 akhir GTAW merupakan pengelasan yang prosesnya itu dapat diterima, dan juga di sini untuk material yang reaktif seperti aluminium, magnesium, titanium, dan juga beberapa grade stainless steel yang di sini ada ketebalan tertentu. Jadi GTAW ini merupakan pengelasan yang diharapkan untuk menyambungkan ini ya, aluminium dan magnesium, yang dimana ini merupakan logam reaktif, dan tentunya di sini untuk menanggulangi cacat poros dan corrosion atau korosi. Nah, prinsipnya di sini GTAW menggunakan electric arc, jadi busur listrik, yang dimana di sini dia sifatnya non-consumable untuk tungsten elektrodanya, dan juga di sini benda kerja. Kemudian untuk pelindung di sini diperoleh dari gas inert atau bisa campuran antara gas inert dan juga gas aktif. Dan kemudian juga untuk filler atau pengisi itu dapat ditambahkan bila diperlukan. Dan untuk di sini nyalanya
nyala dari busurnya ini, dia membutuhkan yang namanya pendingin air. Ya, jadi untuk mendinginkan saat proses, dan juga dapat digunakan angin atau udara untuk aplikasi arus rendah. Kemudian untuk tipe pengerjaannya di sini ada bermacam-macam, bisa manual, kemudian juga bisa mekanis, atau di sini otomatis. Dan untuk filler metal ketika dia ditambahkan itu dinamakan prosesnya two-handed technique. Ya, jadi di sini ada two-handed technique yang disebut oxy-acetylene welding. Nah, kemudian untuk cold wire dan juga hot wire, di sini untuk pemakannya itu otomatis dari teknik yang digunakan saat pengelasan. Jadi di sini metodenya otomatis. Nah, pada slow heating dan juga pada low temperature, ketika dia dikombinasikan pada slow cooling rates, di sini pada karakteristik GTAW menghasilkan peningkatan dari logam yang dilas dan juga untuk HAZ. Jadi peningkatan ini mempengaruhi dari hasil sifat mekanik yang dapat menambah kekuatannya, kemudian juga dapat menambah kekerasan bila menggunakan slow heating atau pemanasan lambat, dan juga dikombinasikan dengan temperatur yang rendah dan akan menghasilkan yang namanya slow cooling rates. Kemudian pada tungsten electrodes ini menyediakan yang namanya inisiasi busur. Jadi ketika di sini terjadi melting atau pelelehan yang dimana di sini lambat, dan juga kebanyakan gas di sini dapat escape atau dapat bebas dari weld pool sebelum dia terjadi pendinginan. Jadi ini prinsip dari GTAW yang sangat unik dibanding pengelasan lainnya. Kemudian untuk aplikasi yang mekanis, di sini untuk pengisinya di sini dapat ditambahkan secara manual atau menggunakan wire feeder. Jadi bisa diisi oleh operator secara manual, diganti secara manual, atau di sini menggunakan wire feeder yang dimana otomatis dia dapat mengisi wire ketika habis. Jadi bisa manual atau wire feeder. Kemudian untuk klasifikasi dari filler GTAW ini sama seperti game AW untuk fillernya. Nah, kemudian ini gambar ilustrasi dari GTAW ketika dioperasikan, di mana di sini arahnya ke arah kiri. Kemudian untuk komponen masing-masing di sini ada namanya current conductor. Kemudian di sini gas yang masuk yang dihubungkan ke tabung shielding gas. Kemudian untuk tungstennya yang sifatnya non-consumable. Kemudian ini gas nozzle, ya keluarnya gas dari tabung. Kemudian ini opsional bila menggunakan filler metal. Nah, dan sini gas shieldnya, pelindung. Jadi melindungi saat pengelasan, dan di sini timbulannya arc atau busur. Nah, selama pengelasan di sini ada timbul yang namanya malik-malik las solidified weld metal. Sama seperti pengelasan SMAW maupun game AW. Nah, kemudian ini untuk
equipmentnya dari GTAW, ya dimana di sini sebagai inert gasnya itu bisa berupa helium atau argon. Kemudian ini sumber energinya berupa power source, dan juga di sini benda kerja yang akan disambung, dan ini sama ya, jadi ada arc, ada torque, ada tungsten electrode. Kemudian untuk non-consumable tungsten electroda, ya di mana tungsten itu merupakan elemen pada tabel periodik, yaitu W di sini. Kemudian untuk sifat dari tungsten, dia memiliki sifat tensile strength yang tinggi, sekitar 3.400 kg per mm persegi. Kemudian untuk kekerasannya, dia memiliki kekerasan Rockwell C45, dan juga untuk melting temperaturnya tinggi 3.400. Kemudian untuk temperatur uapnya 3.600, dan dia memiliki sifat konduktor, sifat mampu menghantarkan listrik dengan baik. Tungsten ini diproduksi dengan cara mereduksi yang dinamakan trioksida dengan hidrogen. Jadi dengan reduksi ini dihasilkan puder tungsten yang kemudian dimurnikan atau dipurifikasi sampai kemurnian 99,95%. Dan di sini dikompres, ya diberikan tekanan, kemudian disinter. Disinter ini menggunakan pemanasan temperatur di bawah melting point-nya, di mana di sini terjadi pertumbuhan butir, dan untuk menghasilkan yang namanya ingot. Ingot ini kemudian dipanaskan untuk meningkatkan keuletan, dan juga di sini dilewatkan yang namanya dice, ya pencetaknya, untuk membentuk atau menghasilkan elektroda. Nah, kemudian untuk elektroda di sini untuk ukuran, jadi ada variasi 0,25 sampai 6 mm diameternya. Kemudian untuk tungsten elektroda, di sini setelah di drawing, dia memiliki yang namanya black oxida, yang dimana di sini dapat dihilangkan atau dibersihkan dengan cara di grinding. Jadi ini merupakan sifat dari tungsten yang dia memiliki yang namanya black oxida yang dapat muncul, dan ini dapat dibersihkan dengan cara di grinding. Nah, selain itu untuk sifat non-consumable tungsten elektroda, selain di sini ada high melting yang tadi, kemudian good electrical conductivity, kemudian juga untuk arc yang dihasilkan temperatur sekitar 6.000 derajat Celcius. Dan ini merupakan temperatur arc yang lebih tinggi dibanding melting temperatur dari tungsten, tapi tidak lebih tinggi dari yang namanya temperatur 5.900. Jadi artinya dia perbedaannya sangat sedikit dibandingkan dengan yang melting. Kemudian untuk thermal conductivity pada tungsten dan juga heat input itu menggunakan yang namanya tungsten sebagai elektrodanya. Jadi ya, tungsten ini memiliki good konduktor. Kemudian juga di sini untuk sifat. Jadi sifat ini diperbolehkan pada tungsten elektroda untuk menahan pada temperatur arc yang di atas dari melting temperatur. Jadi ini salah satu kelebihan, di mana ketika dibutuhkan arc temperatur yang tinggi, dia mampu menahan yang namanya temperatur arc yang lebih tinggi dari melting temperaturnya.
Selain itu juga di sini untuk panas yang dihasilkan pada busur ini terkonduksi dari elektroda dan juga di sini berlangsung cepat dan kemudian tidak mencapai temperatur melting dari elektrodanya. Jadi maksudnya di sini ketika dia dipanaskan, aki di sini mulai menyala, kemudian dia mengalir terkonduksi melalui dari elektroda dan dia ini sangat cepat sehingga di sini tidak mencapai hingga melting temperaturnya. Nah, ini contohnya ya, agar mempermudah dari teorinya. Contohnya di sini ada semacam kayu yang dibakar yang memiliki temperatur kurang lebih 1600 derajat Celcius. Nah, karena di sini aluminium yang di mana aluminium meleleh pada temperatur 900 derajat Celcius, match di sini ya kayu tadi di situ mestinya dia mudah untuk meleleh pada aluminium wire atau kawat aluminium. Namun match di sini memiliki jadi saya lanjut ya. Jadi mengenai contoh di sini saya ulang lagi. Contohnya di sini ada korek api kayu yang dimana di sini dia terbakar dan memiliki temperatur 1647 derajat Celcius. Dan dia membakar aluminium yang dimana titik leleh dari aluminium 971 derajat Celcius. Nah, seharusnya di sini karena temperaturnya di sini pada korek api lebih tinggi dari melting point dari aluminium, mestinya korek api dapat melelehkan yang namanya kawat aluminium. Namun pada faktanya di sini korek api tidak mampu melelehkan 2 mm aluminium wire. Kenapa? Karena di sini aluminium itu fungsinya sama seperti elektroda tungsten yang dia memiliki konduktivitas yang baik dan konduktivitas di sini menghilangkan panas secara cepat atau yang dinamakan heat away so quickly sehingga bahkan di sini aluminiumnya tidak ikut meleleh. Jadi ini merupakan sifat dari salah satu sifat ya yang merupakan sifat juga pada tungsten yang dimana dia tahan terhadap yang namanya arc temperatur 6000 derajat Celcius dan mampu menahan dari panasnya arc temperatur karena dia memiliki sifat yang namanya mampu melepaskan panas atau heat away. Nah, ini beberapa AWS klasifikasi dari tabel 10.3 yang dimana di sini ada beberapa panduan. Contohnya EWP itu menggunakan pure tungsten dan dilambangkan warna green atau hijau. Kemudian ada EWTH1 itu ada kandungan thoria 0,8 sampai 1,2 untuk colornya yellow. Ada juga beberapa EWTH2, EWTH3 di sini memiliki kandungan thoria yang berbeda. Dan ada juga EWZR. Jadi kalau misalnya di sini ada huruf terakhir di sini ZR berarti mengandung zirconia. Dan di sini ada CE, ceria.
Dan ini biasanya mengetahui seberapa kandungan dari tungsten elektroda dengan penambah thoria, zirconia, ceria dengan simbol color warna masing-masing. Ya, seperti ini contohnya. Jadi ketika ada tungsten elektroda, jadi ada simbol warna di bagian ujung. Contohnya hijau tadi, green, pure tungsten. Dan ada ceria, grey. Dan ada lantanate, contohnya di sini yellow, ada zircon, hingga thoria. Jadi warna ini mewakili dari kandungan dari tungsten itu sendiri. Kemudian untuk sistem pendinginan pada proses pengelasan GTAW di sini jadi contohnya di sini ada short back caps yang di sini tersedia untuk torch ketika dia memiliki masalah space. Jadi ada short cap di sini seperti ini contohnya. Ya. Nah, ini kemudian kalau misalnya diletakkan di sini ada yang namanya long cap. Jadi ada short cap, ada long cap. Jadi long back cap di sini fungsinya memiliki panjang ukuran 7 in atau 177 mm yang dapat digunakan. Jadi kelebihannya masing-masing. Untuk short cap itu bisa menyelesaikan masalah untuk ukuran yang space-nya yang lebih lebar. Jadi space-nya di sini bisa lebih lebar, sedangkan yang untuk long cap itu untuk cap yang lebih panjang, bisa sampai 7 in 177 mm. Nah, kemudian untuk cooling sistemnya, jadi cooling system di sini, jadi ini contohnya ada torch, kemudian ada kabel, dan juga ada hose, dan di sini ada adapter, dan di sini ada argon, ya karena menggunakan argon di sini, dan di sini ada flow meter untuk mengatur tekanan dari aliran gas argon, dan di sini ada power supply. Jadi ini salah satu sistem pada GTAW untuk pengaturan dari air cooled torch. Nah, kemudian di sini untuk menggunakan air. Kalau tadi menggunakan air cooled, jadi menggunakan udara. Kalau yang ini menggunakan air. Jadi sistem pendinginannya di sini ada saluran airnya. Jadi di sini ada torch, dan seperti biasa ada flow meter untuk menyalurkan gas mulia argon. Dan di sini ada safety fuse. Nah, di sini pengalirnya ya. Jadi ada water outlet hose, yang dimana di sini diatur dengan keran untuk alirannya berapa, tekanannya, dan nanti dialiri di bagian sini, di bagian yang terkena panas ketika proses pengelasan. Jadi tujuannya agar tidak overheat, mengurangi pemanasan, dan water ini bisa mempercepat pendinginan dan lebih cepat mendinginkan dibanding yang udara. Kemudian untuk ujung dari bentuk elektroda di sini, jadi ada namanya arus pembawa kapasitas pada DCEN. Itu arus yang dibawa itu bisa 10 kali lebih banyak dibanding DCEP. Jadi untuk elektroda tip chip di sini untuk prefernya pada impact temperatur dan juga erosi pada tungsten. Dengan DCEN, poin pada ujung itu terkonsentrasi pada busur,
sebanyak mungkin, kemudian meningkatkan starting arc. Jadi mulainya busur itu menyala, dan juga di sini baik itu untuk short atau high voltage electrical discharge atau ketika dia mulai menyala atau start. Kemudian karena DCN dia tidak menghasilkan yang namanya heat atau panas pada ujung, jadi lebih relatif dingin, dan poin ini itu lebih stabil dan juga dapat istilahnya bertahan secara ekstensif tanpa terjadi yang namanya kerusakan. Nah, ini untuk yang arus DCN. Contohnya pada gambar ini, elektroda tip chip. Jadi tip itu bagian ujungnya. Kita lihat di sini perbandingannya seperti apa. Jadi pada gambar 14.4, jadi ada beberapa tipe. Contohnya di sini yang A itu point, jadi seperti point pulpen. Kemudian yang B itu round, jadi setengah lingkaran. Kemudian yang C di sini ada semacam bola di ujung. Jadi ada beberapa tipe untuk elektroda pada GTAW. Dan juga ada bila menggunakan AC, arus AC, jadi ujung di sini menghasilkan yang namanya panas yang lebih dibanding DCN. Jadi kan tadi DCN yang panasnya stabil, tapi dia lebih dingin panasnya, lebih rendah maksud saya. Kemudian untuk menghasilkan yang namanya mass ya, jadi pada ujung. Kemudian bagaimana caranya agar dia bertahan pada pemanasan yang lebih tinggi pada ujung tipnya menggunakan yang namanya round. Jadi yang tadi ya, yang setengah lingkaran, bila dia memiliki panas yang lebih. Dan untuk pelelehannya itu pastinya lebih kecil untuk memastikan pada stabilitas arus yang terbaik. Nah, kemudian untuk DCEP ini memiliki heat input yang paling tinggi pada ujung elektroda. Nah, contohnya di sini alasannya kenapa. Jadi kan kalau misalnya diurutkan yang paling rendah hingga paling tinggi untuk panas itu kita urutkan pada ujung tipnya. Itu yang paling panas, dari paling dingin ke paling panas itu pertama DCN, kemudian yang kedua AC, dan yang tiga DCEP. Jadi untuk menghasilkan panas yang paling tinggi pada ujungnya itu pada arus DCEP. Nah, kemudian untuk di sini ada slag ball ya, pada tungsten yang meleleh itu tersuspensi pada bagian akhir pada tapered electrode tip. Jadi pada ini ya, pada bagian C. Jadi semakin besar massa dari tungsten di atas, jadi bola yang terbentuk di sini dapat menahan dari tetesan air pada fingertip. Nah, jadi tip-tip ini memiliki perbedaan ya pada arus, di mana di sini digunakan untuk
DCEP. Ya, sama seperti yang di sini. Kemudian untuk yang bagian tengah, dia untuk AC. Kemudian yang paling kiri, pada tip, dia menggunakan yang namanya DCN. Jadi tipe-tipe dari masing-masing arus, ya ini ya. Jadi sudah tergambarkan di sini masing-masing arus di sini memiliki panas yang berbeda. Jadi porsi panas di sini ada yang sepertiga, ada yang 2/3. Kemudian yang di CEP di sini ada yang 2/3, ada yang sepertiga. Sedangkan yang AC dia karena arus bolak-balik jadi sama ya porsinya. Setengah di elektroda, setengah di benda kerja. Dan masing-masing di sini memiliki peran ketika menggunakan DCN, dia menghasilkan penetrasi yang lebih dalam, namun lebih sempit. Sedangkan untuk menggunakan DCEP, dia harusnya penetrasinya dangkal, namun lebih lebar. Sedangkan yang AC, dia tengah-tengah. Nah, ini beberapa efek dari welding current yang masing-masing di sini DC, kemudian ada AC yang dia lebih seimbang atau balance. Nah, ini contohnya di sini ada DCEN negatif, ada DCEP yang dimana seperti tadi ya untuk penetrasi yang dihasilkan. Kemudian untuk cleaning action, jadi setelah pengelasan selesai, di situ biasanya ada yang namanya cleaning action yang menghasilkan oksida. Jadi karena tungsten itu memiliki sifat tadi ya, dia hitam di bagian luar, jadi ada kemungkinan terjadinya oxide. Nah, kemudian di sini pada DCN dia tidak membutuhkan yang namanya cleaning action. Jadi tidak terbentuk oksida. Sedangkan pada DCEP di sini perlu menggunakan cleaning action. Sedangkan pada AC memerlukan, tapi pada siklus yang setengahnya atau half cycle. Jadi setiap siklus setengah perjalanan itu harus dilakukan yang namanya cleaning action pada AC. Kemudian yang untuk heat balance-nya tadi sama juga ya. Jadi perbedaannya di sini dia lebih panas di benda kerja, sedangkan pada DCEP dia lebih panas pada elektroda, sedangkan untuk AC dia 50%. Ini penetrasinya sama seperti di gambar. Kemudian untuk kapasitas di sini ada excellent pada DCN, ada yang pur 6,35 mm, ada yang good. Jadi elektroda capacity tergantung dari sini diameternya, ada arusnya yang masing-masing berbeda. Nah, ini elektron yang dikumpulkan ketika di sini membentuk yang namanya oxide, lapisan oxide selama DCEP. Jadi dia dapat terjadi ya di sini pada DCEP, dan kemudian juga bisa istilahnya menaikkan oksida ya pada surface. Kita lihat di sini yang sebelumnya DCEP. DCEP membutuhkan yang namanya cleaning action. Jadi ketika ada suatu pengelasan pada DCN dan DCEP, jadi ada kemungkinan terbentuk yang namanya oxide. Jadi ada namanya pembawa oxide, tapi ada yang namanya penekan oxide.
Nah, pada DCEN di sini dia lebih ke arah menekan, karena kan di sini elektron dia menuju ke benda kerja yang kutub positif. Nah, sedangkan pada DCEP dia malah bisa menarik oksida layer atau lapisan oxide ke bagian atas, sehingga dapat mengurangi lapisan oksida. Ya, karena di sini benda kerjanya negatif, kemudian dia menuju ke elektroda dan sekaligus mengangkat dari lapisan oksida. Ya, kemudian untuk cleaning action. Jadi cleaning action itu merupakan suatu proses pembersihan di mana ada namanya cleaning action yang dapat dilihat sebelum adanya lelehan whirlpool yang dihasilkan. Contohnya ini ya. Jadi ada lelehan di sini dan membentuk yang namanya kolam las atau whirlpool. Nah, kemudian untuk kontaminasi yang dapat terjadi, ya jadi contohnya tadi ada oxide, kemudian ada di sini gangguan udara luar yang dapat memunculkan yang namanya oxide. Dan ini untuk filler. Jadi filler ini 15 derajat itu juga mampu menghasilkan yang namanya oxide ketika di sini ada udara yang mengganggu pada gas, shielding gas, dan menghasilkan oxide di bagian permukaan. Ya, ini contohnya ya. Contohnya tungsten yang terkontaminasi yang menghasilkan oxide. Ya, itu saja untuk materi pertemuan ke-7 mengenai GTAW. Semoga dapat memberikan pelajaran untuk GTAW hari ini. Dan untuk pertanyaan, silakan kalian jawab di Google Classroom. Dan semoga bisa mudah dipahami dari pembelajaran online ini. Jika ada pertanyaan, silakan buat di komen di bawah. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.